Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam rahmah dan salam Borneo daripada Sabah, ya, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Hari ini kita buat penggambaran dari workshop 3M Auto Workshop, 3M Auto Workshop Kota Kinabalu yang terletak di belakang Maybank. So hari ini merupakan penggambaran terakhir untuk kereta Triton yang kereta Pajero, yang mana orang ini sudah tiga bulan baru pakai selepas general overhaul, dan dia tengok YouTube saya, masalah masih asap putih dan jacking semput-semput dan tiada power. Ini kereta asap putih, dan bila kita tes, loose compression dia ada 2 piston kalau tidak silap saya, dan ini merupakan part yang keempat, ya, keempat. Jadi sebelum lebih lanjut kita bahas apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin kita tertanya-tanya, semua orang boleh buka, semua juga orang boleh overhaul, tetapi yang menjadi halangan kepada pomen, yang menjadi cabaran kepada pomen dan juga toke workshop, setelah kita overhaul, perasaan yang kita sentiasa ada yang sentiasa menghantui kita, adakah setelah kita buka ini gearbox, engine ini kita overhaul, adakah kita setelah kita mencari masalah punca tadi, kereta ini dapat diselesaikan, dapat diatasi masalah tersebut. Sepanjang part 1 sehingga part 3, part 4 hari ini, yaitu part yang terakhir, yang mana ada keberjaya. Sebab part sebelum ini kita cerita punca dulu, dan semasa kita buka, kita dah masukkan dalam part 2 dan 3, dan seterusnya hari ini merupakan part testing sudah. Adakah dia masih keluar asap putih, adakah dia masih keluar jacking, adakah dia masih engine bising, adakah dia tidak ada pickup ini kereta. Nah, inilah cabaran dia ketika kita mau overhaul kereta orang, sebab kita takut-takut. Bukan kita pandai, kita takut juga, kita 2 kali 5 dengan orang yang sebelumnya. Nauzubillah, kasihan orang, sebab yalah, mungkin bukan salah workshop itu 100%, mungkin dia ada sedikit kelemahan, ada mungkin sedikit terlepas pandang yang menyebabkan kereta ini walaupun dia sudah overhaul, tapi masalah ini tidak selesai. Dan orang ini hantar dengan saya setelah dia tengok YouTube saya. Alhamdulillah, itu semua rezeki daripada Allah yang memberi kekuatan untuk saya teruskan bekas tangan orang untuk kita tolong ini customer. Saya tidak menyalahkan mana-mana bengkel yang pernah buat kereta ini, tetapi apa yang penting dalam dunia otomotif ini ialah jangan kita cari salah orang, tetapi kita perbaiki apa yang kita salah. Jadi daripada part 4 balik kepada persoalan Pajero Sport ni, yaitu engine 4D56, alhamdulillah kita berjaya selesaikan. Dan sebelum kita cerita, mungkin ada yang terlepas part 1, part 2 dan part 3, saya bagi tahu kenapa orang ini datang. Ada contohnya di dalam handphone saya yang saya kirim dengan orangnya. Boleh kameramen ke depan sedikit lah. Oke, kereta ini dihantar. Nah, kereta ini dihantar, kalau kita nampak ya, saya akan ke ini owner dia ya. Owner dia ini di receipt saya tidak perlu tengok. Oke, masa dihantar pada saya 6 Mei hari itu. Inilah dia keadaan dia. Ini keadaan apa nama exhaust dia. Itu asap macam kena fogging. Oke. Kita coba rest dia. Ini kita nampak ya, asap. Oke. Jadi kita try ke video yang kedua. Ini kita hantar, sebelum kereta ini kita buka, kita hantar dengan ownernya. Oke. Ini kereta dia jacking tuh, goyang-goyang tuh. Tidak steady lah ya. Ini baru 3 bulan. Jadi kita tengok keadaan dia asap. Jadi belakang tuh, ini. Ya. Jadi kita tengok. Pas itu yang kita tengok video yang terakhir saya hantar dengan ownernya. Tuh. Ini dia punya kereta lah. Oke. Inilah kereta dia, memang berasap tebal.
Ya, kereta pun tak nampak di belakang. Jadi asap putih lah. Jadi apa yang kita mau bahas, orangnya pun jadi dia cakap di sini dia minta tolonglah supaya saya tolong selesaikan masalahnya. Jadi apa yang paling penting ialah satu saya mau cakap di sini ialah kita bukan pandai, tapi kita cuba saja yang terbaik untuk customer. Mudah-mudahan customer itu berpuas hatilah. Bab harga kita tidak campur. Masing-masing workshop ada harga dia. Kita cuma persoalkan kenapa selepas dia bohol masih lagi keluar asap putih. Setelah dibahas di part 1 dan part 3, dan ini adalah part terakhir. Dan kita banyak panjang lebar bercerita di part 1 sampai 3, punca-punca kenapa asap putih dan engine tidak steady. Jadi hari ini kita ada dua ini yang kita ternampak di part 2 ke part 3 ini. Kita tengok ini namanya spray nozzle ataupun warp squirter kan namanya ini. Warp squirter patah, dan dia punya, kalau kita nampak lagi di part lain ini patah, sepatutnya dia mendongak ke langit. Boleh tengok di part lain lah, ini patah ya. Ini menyatakan liner makan, dan liner yang makan tuh sekejap kita mungkin boleh, saya akan cari dulu video yang saya hantar dia punya liner makan, dan owner dia pun nampak. Oke. Oke, kita tengok dia di sini. Oke. Tengok. Kita coba buka dengan dulu sekejap. Boleh hold dulu kameramen supaya ini yang kita buka lah. Ini oke. Tidak tahu boleh buka ke alamak. Handphone saya jadi ini yang patah, ini yang normal. Ini yang kita piston telah buka, dan calar juga, walaupun sudah ini dia calar nih. Ini kita antar sama owner dia masih calar. Dan yang paling penting adalah ini liner makan tuh. Liner makan disebabkan oleh ini benda patah, tidak tersemprot ke head piston. Jadi ini pun makan ada garis, dan kita telah ganti linernya. Mungkin kameramen boleh dekat sedikit tuh dia makan. Nih ya, ini yang paling ketara lah dia makan. Nih ini paling ketara, kameramen boleh nampak ya. Oke. Jadi ini sedikit sebanyak. Jadi perkongsian mungkin ada yang terlepas, dan ataupun mungkin malas mau tengok chapter 1 sampai chapter 3. Part 1 dengan 3. Jadi kita sepintas lalu, dan kita akan start kereta ini mungkin insyaallah mungkin satu orang boleh start. Pemain mana? Zul? Kita akan start nih kereta. Adakah kereta ini one kick? Ada goyang-goyang lagi? Jadi satu orang boleh ambil motor mineral yang ada isi air. Kita mau tengok vibrationnya macam mana. Ya, ini sekarang engine kita tengah start. Oke, boleh tengok ini belting. Kameramen boleh tengok ini. Oke, boleh start. One kick ke tidak? Oke, start. Oke, engine pun senyap. Oke. Kita dengar engine-nya senyap, steady kan. Jadi apa yang penting kita tengok ini air lah. Ini air boleh juga. Oke, sekarang dia sudah steady ya, kita letak. Dia goyang, ndaklah dia sampai ini. Inilah. Aduh. Ya begitulah. Dia punya steady itu lebih kurang beginilah. Janganlah pula imagine macam kereta Alphard kan. Tapi senyaplah engine-nya, gegarannya sedikit saja. Dan yang paling penting adalah tiada sudah asap keluar dari sini daripada chopstick dia. Kita nampak bersih, tiada kepul-kepul. Ya, tiada kepul-kepul uap di sini. Hari itu dia ada sedikit, bukan sedikit lah, banyak lah itu. Yang paling teruk adalah di sini. Ketika kita kita buka yang ini dia keluar uap banyak, dan alhamdulillah hari ini kita tengok tiada uap yang berkepul macam asap hutan yang banyak. Ada keluar sedikit saja, itu normal. Jadi dan engine ini dia orang bilang tiada juga asap putih lah ya. Kita mungkin ke belakang sekejap, mungkin kameramen boleh tutup sedikit itu plate number lah ya. Oke, kameramen boleh ke sini, hidupkan flash, kita tengok asap. Oke, hidupkan lampu. Ini kereta sudah dicuci. Oke, ini sekarang asap dia. Kita tengok kalau ada asap ini, ada asap yang tertinggal masa dia sebelum overhaul. Kita tengok ada asap teruk macam itu hari. Oke, rest. Oke, tiada. Oke, kameramen boleh tengok RPM berapa dia rest. Oke, rest. Oke, RPM rest dia. Oke, alright. Oke, kameramen sini sekejap saya itu.
Yang penting orang mau tahu asap putih di belakang ada kah tidak lagi. Oke, kita tengok asap putih ada kah tidak. Oke, satu kali lagi kita buat percobaan. Oke, rest. Oke, rest. Walaupun EGR-nya dia tutup, Pak. EGR dia tutup, tapi still alhamdulillah tiada asap putih, tiada isap hitam. Ah, nih, dia rest. Oke. Rest. Oke, alhamdulillah. Kita akan tes jalan lagi. Mungkin kameramen boleh ikut saya di sebelah. Mungkin kita akan test drive, tengok pickup dia oke kah tidak. Jadi satu kereta nih, tolong kasih keluar dulu kereta satu. Jadi hold dulu kameramen. Alhamdulillah kereta ini kita akan test drive dan apa nama, kita cek di sini tiada juga keluar cek engine ya. Kameramen boleh tengok cek engine tidak keluar. Dan di sini dia ada sedikit ini asal punya. Kalau kita tengok merah-merah ini ada satu lagi can time out nih. Nanti kita reset lah. Tapi cek engine tidak keluar, steady sudah. So yang lain tuh memang masalah asal ini kereta ada airbag keluar nih asal. Ownernya pun sudah cakap bilang ini asal dia, owner dia cakap ada apa nama, keluar asal dia overhaul yang 3 bulan lalu nih memang keluar. Kalau kita tengok airbag sini FR depan curtain airbag still open. Ini kita cek lain kali lah. Yang penting engine dulu kita mau cerita. Jadi apa nama, kita akan test drive dan mungkin juga ada penggambaran selepas ini di kokol, tapi hari ini kita tiada masa, nanti kita test drive saja. Mana kita mampu test drive di jalan raya, adakah dia punya pickup macam kereta buka plastik. Alhamdulillah. Kita coba. Oke, kita akan ke jalan raya saja. Mungkin orang saya malam ini ke kokol, dia akan tes sendiri, insyaallah. Tapi buat masa ini saya tengok alhamdulillah tiada juga masalah. So kita akan jalan. Ini kita proses awalan, RPM pun cantik. Memang dia alhamdulillah oke. So cuma kita tengok ringan, turbonya pun tiada lag. Cuma brake-nya ini mungkin terlampau lama parking, jadi ada lambat sedikit, berhentilah habis kereta ada lama parking berkarat kali di sini. Tapi kita sekarang ini kita tes oke juga. So sekarang kameramen mungkin boleh fokus pada dia punya kilometer sampai berapa saya dia boleh dapat ya. Kilometer 20. Kita akan cari jalan lurus sebab jalan di Sabah ini banyak roundabout dan banyak lubang-lubang lah. Kita tahu juga ini 4 wheel memang tahan lubang-lubang, tapi namanya baru overhaul, kita tidak boleh terlampau paksa dia. Kita steady saja bawa, sebab macam orang lah baru habis operation jahitan belum sembuh, kau jangan paksa dia dulu, nanti jahitan tu koyak. Macam kereta engine juga ni, kita mesti mau pastikan dia punya apa nama, minyak semua itu dia sebati dengan ring piston, conrod bearing. Jangan paksa lah. Jadi kita akan tes. Oke, sekarang kameramen boleh tengok, kita akan lajak. Dia sekejap saya naik. Alright. Dia punya pickup ni macam ya, nanti owner sendirilah cerita kalau dia ternampak ini channel. Jadi kita tekan sikit saja dia otomatis naik. Tidak ada bilang lambat respon ya. Dia orang biasa kalau turbo jenis begini ada lag, tapi ini macam 0, berapa dia punya lag millisecond tuh. Jadi boleh kita rasalah. Jadi kita tes ini bukan kata kita ini pandai, tapi kita coba saja untuk melihat sebelum, semasa dan selepas, yaitu kita test drive. Jadi kita sekarang berada di jalan yang lurus dan kita coba sedaya mungkin berapa laju yang dapat sebab kereta berada di belakang kita. So kita akan try. Oke, tidak boleh terlalu paksa. Oke, sekarang ini 60. Oke. Kereta ini tidak ada turbo, dia sudah EGR dia sudah tutup. Jadi mungkin ada sedikit asap hitam. Oke, sekarang ini dekat 100 roundabout depan. So kita terpaksa perlahankan. Pintu ada yang tidak tertutup rapat. Siapa pintu tidak rapat? Saya kali. Oke, kita akan nih. Alright. Jadi kita tidak boleh terlampau paksa belakang. Pintu ada bunyi. So sekarang ini kalau kita nampak roundabout depan, coba matikan flash dulu, nampak kah? Nampak juga kan? Gelap kah? Oke, kita kasih nih
flashnya. Mungkin flash tidak silau kan ya. Oke, kita sekarang ini bawa kereta ini slow-slow saja, sebab yalah, kalau iya pun dia bagus pun, kalau kita paksa takut dia rusak, sebab ring ini belum sebati lagi. Jadi mungkin kita akan nasihatkan owner jangan paksa dulu kereta ini. Mungkin tukar minyak hitam satu kali lagi, baru boleh paksa lari 100 lebih. Sekarang ini pun dekat 100 tadi, kita bukan tidak boleh, kita bawa dia pergi 106 pun boleh. Takut nanti minyak tidak sebati lagi. So mungkin takut dia rusak ini engine, takutlah. Kita bukan kata apa, sebab benda baru keluar dari workshop ya. Kita takut dia belum sebati, dia akan merusakkan balik itu engine. Jadi apa yang penting, bila kereta baru overhaul, buat perumpamaan macam manusia itu baru kena operation dia punya perut. Jangan terlampau paksa. Jaga minyak hitam, jaga makan, takut jahitan tu terkoyak balik. Maksudnya takut tu conrod bearing, main bearing, rim piston tidak sebati. Jadi apa yang penting ialah jangan ada asap putih, jangan ada goyang-goyang itu dia punya dia punya engine macam Parkinson ya. Jadi alhamdulillah setakat ni macam okey lah. Jadi insyaallah sekiranya video ini, aku rasa ini sih berapa minit kameramen? 16 menit. Kita akan buat penggambaran lagi mungkin kasih cukup 20 minit lah ya. Sebab kereta ni mungkin kita akan share juga ke Kokol, tapi untuk malam ini sampai sini saja. Jadi apa yang penting ialah kalau kita tengok temperature-nya pun tidak naik lebih daripada separuh. Coba kameramen boleh nampak temperature dia. Temperature yang ini. Temperature yang ini. Ni temperature pun tidak sampai separuh, dia cantik. Ini minyak, ini temperature. Ini temperature pun okey. So tiada juga isu di sana lah. Takut kita temperature tak bagus. Jadi itu yang kita cubalah. Mudah-mudahan kereta ni okey insyaallah. Jadi kita mendoakan supaya customernya ini murah rezeki ya. Jadi apa yang penting dalam kenderaan yang kita patut jaga ialah nasihat saya, yaitu pastikan coba kameramen Malaysia ni siap silau. Jadi pastikan penjagaan minyak hitam tu mesti ikut kilometer. Kalau minyak untuk kereta jenis ini dia biasa pakai 15W40. Biasanya 5,000 km tu ada tukarlah. Kalau mau upgrade sikit pergi semi pun okey. Itu 7,000, tapi kalau saya lah dia 7,000 kah, pokoknya sampai siap 5,000 dia pakai semi kah, mineral kah, saya tetap ganti 5,000 untuk biar kita ganti awal. Jangan kita ganti lambat. Jadi apa yang penting kita mau paham di sini ialah satu, jaga minyak hitam, yang kedua jaga minyak gearbox. Minyak gearbox ganti filter dengan minyaknya setiap 50,000 lah. Minyak engine ni setiap 5,000 atau 7,000 ganti. Filter diesel filter ganti ya, setiap 20,000 gantilah. Ataupun kalau boleh setiap 20,000 pun boleh ya, kita ganti dia punya diesel filter lah ya. Jadi itu saja saranan saya untuk menjaga kereta kita ini daripada ni. Cuma nasihat saya, walaupun kamu pakai kereta 4 wheel, tapi kalau maintenance-nya tidak dijaga, keretanya juga akan rosak. Jadi kalau rosak memang kosnya akan tinggi lah. Tapi kalau macam si abang ini kasihanlah juga, sebab kereta ini sudah baru 3 bulan dibuat, dan dipahamkan kereta ini macam dalam video post tadi, asap putih lagi, dan dia terpaksa keluarkan kos lagi double lah. Yaitu dia kena bayar saya lagi, dia kena bayar workshop yang sebelum ni. Jadi ini setelah kita turun di workshop dan kita tengok ada tak asap lagi lain. Mungkin kameramen boleh ke belakang sekali lagi setelah kita buat penggambaran. Ya, jadi kita tengok. Ya. Zul. Okey, boleh saya tekan sini ya? Ada asap kah? Tengok Ada? Okey. So kita tengok temperature pun okey ya. Boleh kameramen satu saya gambar lagi. Okey, kita tengok. Okey. Okey, kita akan buka bonet, kita tengok enjin pula sebelum kita tamatkan kita punya kamera. So, plate number saya lindung dulu. Kameramen boleh fokus di kabin saja, jangan fokus di plate number dia. Takut nanti orang beli nombor ekor, dia menang satu orang, dia makan satu orang. Okey.
Jadi engine dia nih setelah kita test drive, alhamdulillah. So ini kita ujian terakhir lah untuk part 4. Jadi kalau kita tengok engine ini tiada juga apa-apa, ya. Saya rasa itu saja setakat ini yang saya nih, tiada juga kebocoran yang kita nampak setakat inilah. Tidak tahulah lepas ini mana tahu ada kebocoran yang kita terlepas pandang, insya Allah kita perbaiki kalau ada. Tapi setakat ini kita nampak tiada leaking juga. Ya mungkin orang kata masih baru kan, mungkin juga lah. Tapi apa-apapun kita akan tanggung jawab. Jadi yang penting ialah tujuan asal orang ini datang adalah untuk memastikan ceritanya oke. Jadi EGR-nya ditutup, coba kameramen tengok sini. EGR itu ditutup, mungkin kameramen coba ambil screwdriver. Mungkin ada orang tanya EGR itu mana? Ini EGR ditutup, jadi mungkin ada sedikit asap hitam, walaupun tadi tiada asap hitam, sedangkan EGR kita tutup. Itu menunjukkan pembakaran dia agak sempurna lah. Boleh tengok nanti yang warna biru-biru tuh, biru kan? Nih, kameramen boleh nampak biru dari sana. Ini biru. Ini EGR, EGR kita tutup. Ini warna biru tuh kita tutup, dan EGR pula ditutup sana, dan juga EGR di sini tutup warna biru juga. Coba kameramen tengok sana, ini biru. Nampak ini biru? Ini biru. Nih pun ditutup EGR-nya. Seperti kalau tutup EGR, asap hitam akan berkumpul-kumpul. Tapi alhamdulillah asap hitam tidak ada ya. Kameramen boleh kita sekali lagi, betul lah tiada. Coba satu kali lagi. Ditaris. EGR sudah tutup, tapi still pembakarannya agak bagus juga. Kita tengok. Oke. Alright, itu saja setakat ini penggambaran, insyaallah. Jadi kalau ada sedikit video ini ada sedikit komen kah, mungkin ada sedikit cadangan, boleh di komen di komentar. Jadi itu saja penggambaran untuk hari ini, untuk malam ini, untuk Pajero part 4 part terakhir. Dan sekiranya ada komen-komen yang memina, dipersilakan. Mungkin juga Anda pengguna Pajero Sport, mungkin juga Anda pengguna Triton yang menggunakan engine 4D56U, bolehlah komen-komen di bawah. Mungkin Anda menghadapi masalah, insyaallah sekiranya saya tidak sibuk, mungkin saya boleh tolong untuk saya jawablah. Kalau saya tahu, kalau saya tidak tahu, kita sama-sama cari jawaban sampai tahu. Oke, itu saja. Assalamualaikum. Thank you.